Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagas Rusdiana Irawan dengan NIM 23500311149. Di sini saya akan melanjutkan progresan pembuatan gedung 3 lantai. Sekarang kita akan memasuki bagian desain elemen struktur. Nah, kita langsung ke aplikasi ini. Kita share screen. Hmm. Baik, di desain elemen struktur ini sebetulnya kita akan memasukkan atau akan menghitung tulangan longitudinal, terus tulangan transversal, dan si untuk plat lantai. Nah, pertama-tama di sini kita masuk ke desain. Kita ke desain, terus udah itu kita ke concrete frame design, terus view view atau di price preferences. Nah, ini tuh kalau di PDF sebenarnya mengacu ke si ACI 31814. Tapi karena beda versi dari yang di PDF tuh versi terbaru. Terus di sini kita pakainya yang versi 14, versi yang agak lama. Nah, jadi nggak ada si bagian-bagiannya, ada yang tidak ada gitu dari versi baru yang di PDF. Kayak desain desain kodenya itu harusnya kan ACI 318 14 yang itu, terus ada desain sistem RAW sama desain sistem SDS. Nah, kalau di sini tuh nggak ada. Jadi udah aja pakai yang default value-nya tuh. Terus kita oke. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke desain, ke complete frame design, terus kita select desain combo. Nah, ini di sini kita masukin semua combo yang udah dibikin di awal. Kita pilih semua, select, terus kita add. Oke. Nah, udah itu kita cek si strukturnya. Kita cek struktur. Kita ke display lagi, kita ke desain, terus ke concrete frame design, terus di sini start design atau check of struktur. Nah, udah muncul kan di sini nilai-nilainya semua. Nah, udah itu kita masuk ke display. Nih. Nah, display design info. Kita masuk ke sini. Nah, ininya si desain outputnya kita ganti ke, karena di PDF-nya diganti ke share reinforcing. Nah, di sini kita ikutin aja. Kita klik OK. Nah, di sini tuh sebenarnya masih ada yang salah karena nilai-nilainya tuh masih ada yang kosong. Ada yang 0,000 semua, tapi ada juga yang 0,000333. Tuh kayaknya masih ada yang salah masukin atau salah input. Nah, udah itu terus kita cari batang yang overstack atau enggak. Tapi sebenarnya kayaknya ini tuh entah overstack semua atau enggak, tapi nilainya di sini tuh 000. Nah, tapi di PDF dikasih tahu caranya buat ngasih tahu kita si batangnya overstack atau enggak tuh caranya tinggal kita pilih salah satu batang terus klik kanan. Nah, di sini muncul si keterangannya. Tinggal kita klik summary. Nah, ini tuh udah muncul keterangannya. Tapi kalau di PDF tuh si keterangannya tuh kalau misalnya si ininya apa si tulangannya
overstack tuh ada tulisan OS, terus 33 BIM atau kolom capacity ratio, exceeded limit. Tapi di sini tuh nggak ada. Berarti kayaknya aman-aman aja mungkin. Nah, udah. Tuh buat kita cari tahu sih eh, strukturnya ada yang overstack atau enggak. Nah, udah itu kita tuh harus cari si nilai yang paling besar dari si struktur ini. Caranya kita ke select, terus ke properties, pilih prime section. Nah, di sini kita pilih yang 30/60. Kita klik OK. Nah, kalian udah keklik yang batang 30/60. Nah, udah itu tampilin si batang yang 30/60 yang udah diklik. Karena ini masih ada yang belum keklik, cara nampilinnya tuh kita klik kanan, terus ke show selection only. Nah, muncul. Yang ini semua yang tadi B30/60 tuh udah muncul. Nah, di sini tuh sebenarnya kita harus cari angka yang paling besar dari sini dikarenakan ini ada yang salah atau mungkin ini ada 0,002 terus ini bukan tuh ini tapi kebanyakan 0,000 entah ini ada yang salah atau gimana saya juga kurang tahu. Nah, setelah kita cari itu kita tuh harus nentuin si tulangannya. Kita harus cek nilai luas tulangan minimum, bisa dihitung pakai rumus, bisa dihitung pakai manual. Di si PDF-nya udah dicantumin. Dah, nah, kita balikin lagi ke semula. Nah, itu buat ngecek si tulangan longitudinal. Terus buat ngecek tulangan transversalnya atau tulangan sengkang, sama caranya. Kayak tadi kita ke select, jadi ada connecting dulu. Semoga tidak apa-apa. Kita lanjut aja. Nah, tadi sampai ke tulangan si transversal. Untuk ngecek tulangan transversal atau ngecek tulangan sengkang. Nah, caranya tadi pergi ke select, terus ada properties, pilih prime section. Nah, di sini pilihnya juga sama. Kita pilih yang 30/60. Oke. Terus sama show selection only. Keluar juga yang ini. Ini tuh sebenarnya masih ada kebingungan di sini tuh si ininya tuh kan kita harus ke si ih ke si ke si desain concrete frame terus desain information juga ini tuh sama kayak di si PDF pakainya si share reinforcing, klik OK. Nah itu tuh kayak sama-sama aja gitu tapi nggak tahu kita ikutin yang di PDF aja apa entah ada yang kelewat atau gimana. Nah, udah di sini tuh sama ada kendala lagi ini sinyalnya kurang bagus. Sama gitu. Kita tuh harus cari si nilai terbesar buat si tulangan sengkang juga di sini tuh karena di sini masih ada yang salah-salah gitu. Jadi sebenarnya nanti dibetulin di video berikutnya. Nah, kalau udah ketemu si nilai yang paling besar, tinggal kita masukin ke rumus biar kita tahu si jarak minimum sengkangnya tuh. Terus kalau hasilnya koma-koma untuk jarak misalnya 20,39 di buletinnya ke bawah. Misalnya 20,39 cm kita buletin ke bawah jadi 200 mm atau 20 cm. Karena kan kalau sengkang tuh makin dapat makin bagus gitu. Terus kalau kalau misalnya si tulangan longitudinal itu kalau dapatnya koma-komaan juga itu dibuatinnya ke atas. Misalnya dapatnya 20,39 kita buatin ke atas jadi eh jadi 21 atau misalnya 20,9 itu kita buatin jadi 21 gitu buat kebutuhan si tulangannya kayak gitu.
atau nggak misalnya 18,9 gitu kita buatin jadi 19 gitu. Nah terus buat ngecek tulangan plat lantai juga di sini kita pergi ke kita balikin lagi ke semua, kita pergi ke display show force, kita klik yang show force stresses, kita pilih yang shield. Nah di sini kita pilih yang combo 2. Nah ininya kalau di PDF tuh bisa pilih yang M11 atau M22 tuh. At- yang 22 maksimal ini. Nah kita klik OK. Nah di sini tuh nilainya kuning 0. Tapi kalau di PDF tuh keluarnya force diagram. Terus ada nilainya, ada nilai si tekanannya ada di 6,6,642,953 kilonewton meter. Tapi di sini tuh entah karena versinya yang beda atau entah salah klik itu buat ngeluarin si diagramnya munculnya kayak gini. Tapi ini juga sama, itu buat nentuin si nilai plat lantainya gitu di tiap warna ini. Kayak ini kan kuning, ini ada di 0 gitu kan. Kalau maju ke sini kan ini jadi minus kayak gitu. Nah, mungkin di si video untuk desain elemen struktur sampai sini. eh Buat yang salah-salahnya mungkin nanti bisa dibenerin lagi atau dikoreksi di video selanjutnya. Terus eh, buat si permodelan pembuatan gedung 3 lantai menggunakan aplikasi SAP 2000 akhirnya tuh kayak gini. Dari mulai kita buat rem buat si model pertama sampai masukin buat si pembebanannya, terus ngemasukin pembebanannya, terus dari analisis struktur sampai ke desain elemen struktur. Nah, ini tuh hasil akhir dari si permodelan kita itu. Terus kalau ini di run, kalau ini di run tuh permodelannya bakal kayak gini. Tapi ini tuh saya juga belum terlalu paham apakah permodelan ini udah sesuai standar atau belum karena masih ada yang salah-salah kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.